Jangan hanya sekedar di kamar dan berdoa, Tuhan, datangkan orang itu depan mataku. Ya nggak bisa dong. Celing. Saya di kamar Show tapi up pakai gitu. aplikasi dating, Pastor. Kita masih bicara bersama Pastor Sandi Putra Noverdi dari Gereja Tiberias. Sobat Regida, bicara tentang keterbukaan dengan pasangan. Ini satu lagi yang muncul nih. Kasih tahu Tan, apa topiknya? Kasih Tan? tahu Tan. Kasih berita. Kalau misalnya Pastor belum laku dalam tanda kutip ya, belum dapat pasangan gitu ya. Apakah tandanya saya terlalu pemilih? Terlalu high standard ya. Syaratnya terlalu tinggi atau gimana, Pastor Sandi? Harus tinggi, putih. Tapi kan sedangkan kita nggak boleh cari yang nggak boleh dengan syarat yang biasa-biasa, ntar dapatnya waduh yang malah merepotkan atau gimana gitu ya. Atau gimana sih Pastor Sandi seharusnya kalau misalnya belum laku, apakah karena memang syarat yang saya tentukan terlalu tinggi? Mungkin bukan terlalu pemilih ya, tapi sibuk menyeleksi untuk dapat yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi kayaknya kesannya kalau terlalu pemilih lebih banyak ke hal yang gak baiknya gitu ya. Kesannya jadi orang kok terlalu milih banget sih, enggak. Tapi kalau menurutku sih lebih kepada orang itu mau menyeleksi supaya dapat benar-benar yang terbaik. Kan kita kadang-kadang nggak tahu kan backgroundnya seperti apa, mungkin punya pengalaman-pengalaman yang nggak enak di hubungan-hubungan yang lalu gitu. Makanya di momen itu adalah bagaimana dia bisa seleksi deh gitu ya, seleksi supaya aku bisa mengenal dan aku bisa mengetahui apakah benar yang lagi dideketin ini yang paling baik, yang benar-benar yang terbaik yang bisa aku terima. Tapi ini perlu diingat, jangan kejar kecocokan. Ya jangan cari yang cocok gitu loh, karena sebenarnya nggak ada yang cocok. Jadi nggak bakal ada yang cocok gitu. Kita diciptakan berbeda kok. Kita diciptakan nggak sama satu sama lain gitu ya. Pasti ada perbedaan, ada satu hal yang berlawanan gitu. Iya, betul. Antara yang satu dengan yang lain gitu. Tapi carilah kesamaan prinsip, kesamaan karakter, kesamaan nilai, value, betul. dan itu yang kesamaan nilai, dan itu akan dibawa ke jenjang pernikahan yang lebih serius gitu. Jadi dalam proses menyeleksi ini gitu ya, ini sedikit saran juga kepada sobat Bahtera yang mendengar. Dalam proses seleksi ini alangkah lebih baik yang pertama jadi yang terbaik dalam diri sendiri. Itu ya tadi yang kemarin sudah dibicarakan, jadi yang terbaik dulu. Berikutnya seleksi dengan baik, cari kesamaan nilai ya. Lalu berikutnya juga mulai berani ambil sikap untuk lebih terbuka gitu. Dan mungkin yang terakhir, aku bilang masuk komunitas gitu. Masuk komunitas yang sehat, masuk komunitas yang baik, show up ya, dalam arti jangan hanya sekedar di kamar dan berdoa, Tuhan, datangkan orang itu depan mataku. Ya nggak bisa dong. Saya di kamar Show tapi pakai up, gitu. aplikasi dating, Pastor. Iya. Waduh, ya terserah sih ya. Ya terserah sih. Sebenarnya sebenarnya aku bukan orang yang anti aplikasi dating itu ya. Terkadang ada orang-orang juga yang berhasil. Betul. Loh, ada yang berhasil dan pernikahannya juga berhasil gitu. Benar. Tetapi lebih bijak sih kalau menurutku, lebih bijak kalau kita bisa kumpul di circle yang kita tahu sama-sama punya nilai kekristenan ya, nilai dalam Tuhan, punya goal yang sama, punya tujuan yang sama. Itu kan lebih lebih bisa memastikan, dan proses seleksinya akan lebih baik. Proses seleksinya akan lebih mantap sih. Yes, kayak itu gitu. dia. Kalau aplikasi itu yang penting. Random banget ya. Random loh itu, random banget. Dan kadang kan suka foto profil beda Pak sama aslinya Pak. Kayaknya Jonathan ngalami deh. Saya sih enggak. Enggak, tapi emang benar ya. Katanya Pastor Sandi ada beberapa memang juga yang berhasil. Salah satu teman saya juga ada yang berhasil dari aplikasi itu. Bener, luar biasa bener itu. Ya. Ya pokoknya pantang menyerah aja ya Sobat Rida. Terus berjuang, gaspol. Jangan lupa untuk berdoa juga ya. Tapi mungkin bisa kasih satu rambu gitu ya Pastor. Kalau misalnya apa sih tandanya kita ini udah menjadi pribadi yang terlalu perfeksionis dalam memilih pasangan gitu. Gak mau kurang sabar, gak mau kurang hormat sama orang tua. Bahkan apakah tandanya orang tua sudah mulai menjodohkan itu adalah tandanya saya perfeksionis atau gimana? Atau gimana Pastor, silakan. Iya, jujur ya, kalau saya pribadi sih belum pernah mengalami. Iya, karena gini kalau menurut saya masing-masing orang pasti beda. Tanda-tandanya ya. Bener. Indikasinya pasti beda-beda gitu. Tapi kecenderungan ini bisa terjadi
ketika dirasa sudah umurnya sudah waktunya menikah gitu ya, Iya. kayaknya udah nggak ada lagi momen waktu untuk berkenalan lebih jauh lagi kayak gitu kan, kayaknya udah deh, yang penting aku nggak bisa lama pacaran, mau nikah atau nggak langsung nikah gitu. karena karena di saat umur juga udah nggak ideal lagi gitu untuk pacaran lama-lama gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda kalau jadi orang terlalu perfeksionis, dalam arti nggak mau apa ya, tadi seperti Jonathan bilang, terlalu pemilih gitu dalam mencari pasangan, karena menganggap bahwa aduh, aku nggak ada kesempatan mengenal lagi, aku nggak ada kesempatan untuk tahu dia seperti apa lagi gitu. Jadi lebih baik udahlah, kayaknya nggak bisa menikah dulu, kayaknya nggak bisa punya pacaran dulu gitu. Aku boleh cerita case ini nggak, case real life gitu. Silakan mungkin ini temanku ngalamin ini gitu. Jadi karena dia sibuk nambah value dalam dirinya, pekerjaan dia oke, gaji dia tinggi gitu ya, sampai sekarang dia belum pacaran. Padahal umurnya sudah waktu umur pacaran gitu. Kalau dari case temanku ini, karena dia merasa bahwa pasangannya nggak bisa satu level sama dia gitu. Dia punya gaji yang udah tinggi, dia punya jabatan yang lebih tinggi gitu ya, dan menurut ukurannya itu nggak sepadan. Nah, saat itulah aku berpikir bahwa pertanyaan ini berlaku buat dia. Kamu salah gitu, karena kamu menganggap bahwa yang cocok sama kamu harus level sama kamu. Itu salah gitu. Kamu terlalu perfeksionis kalau gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu butuhkan dalam pernikahan bukan kesamaan level jabatan kekuasaan di setara sekulerisme gitu, tapi harusnya dalam spiritualitas itu juga diperhitungkan. Mungkin memang secara ukuran dunia dia nggak sebanding dengan kamu, tapi kalau dia punya level spiritualitas yang tinggi, dalam arti dia dewasa rohani, dia punya iman yang kuat, berarti dia punya potensi yang sangat besar untuk dia bisa dipercayakan perkara-perkara lebih di dunia. Aku katakan seperti itu. Mungkin memang secara jabatan, secara keuangan dia mungkin jauh dari kamu, tapi kamu harus tahu kalau dia hari ini rendah hati, dia punya iman yang sungguh, dia berintegritas dalam pekerjaan. Mungkin nggak seberapa dia punya jabatan pada hari ini, tapi orang-orang seperti ini suatu hari nanti akan dipercayakan perkara-perkara besar sama Tuhan. Nah, itu ukurannya. Itu ukuran yang harus dicari dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak di dalam ukuran dunia gitu loh. Nggak bisa. Aku kalau dapat pasangan hidup, ukurannya harus gini, jabatannya harus gini, keuangannya harus gini. Paling nggak harus level sama aku. Nggak bakal ketemu. Ya kan? Tapi kalau kita bisa melihat nilai spiritualitas dalam orang itu, kita bisa tahu bagaimana cara dia menghidupi firman dalam kehidupannya. Di saat itulah kita tahu masa depan apa yang bisa didapatkan dari orang yang hidupnya seperti itu dalam Tuhan. Pasti dia masa depan yang indah luar biasa. Amen. Itu sih kalau menurutku. Semoga menjawab ya. Menjawab. Semoga ini bisa jadi bisa jadi pedoman lah buat kita, terutama buat ya mungkin sebagian pendengar yang saya ini pemilih nggak sih? Ya ini kita bisa nilai diri kita sendiri ya. Kayaknya iya, kayaknya enggak, kan berarti ada di kita sendiri gitu ya Sobat Reid ya. Semoga kita dapat pasangan yang tepat, yang datangnya dari Tuhan. Amen. Yang punya karakter baik, prinsip hidup baik, value-nya baik juga Sobat Reid ya. Kita masuk di sesi kesimpulan, udah seminggu ditemani sama Pastor Sandi Noverdi Sobat Reid ya. Dan kita sudah masuk ke sesi kesimpulan, keterbukaan bersama pasangan. Mungkin bisa kasih pesan kesimpulan Pastor Sandi, silakan. Oke, keterbukaan merupakan satu hal yang penting untuk masing-masing kita yang sedang menjalin hubungan ini bisa terus praktikkan dan terus kerjakan. Keterbukaan bukan satu hal yang instan, itu perlu waktu, itu perlu proses. Karena itu komunikasi harus baik, ya. Jalin komunikasi dengan sangat baik. Bangun keterbukaan pelan-pelan, jangan mendesak untuk tahu lebih dalam padahal belum waktunya. Cari dulu kesamaan preferensi, cari dulu kesamaan kesukaan, ngobrol lebih dalam soal tujuan hidup, ngobrol lebih dalam tentang value dalam kehidupan. Nanti deh pasti akan terbuka hal-hal yang diperlukan untuk bisa menjadi bekal dalam pernikahan nanti. Nah, setelah itu semua terjadi, jangan lupa untuk sibuk mengubah diri sendiri. Ya, jangan pernah sibuk mengubah orang lain, karena kita nggak bisa mengubah orang lain.
kita aja sulit mengubah diri kita gitu ya sebenarnya kan gitu. Nah paling penting adalah bagaimana kita bisa mengubah diri kita jadi versi yang terbaik dalam diri kita sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita. Goalnya satu, serupa segambar seperti Tuhan. Kalau sudah semakin mirip Kristus, sudah semakin mirip Tuhan Yesus, pasti deh hubungan yang dijalin akan jadi hubungan yang sehat, hubungan yang baik. Karena dasarnya kasih Kristus. Lalu ada tema yang menarik kemarin sempat dibahas juga, gimana kalau sudah terjadi dalam pernikahan ada gesekan, ternyata pasangan yang sudah menikah ini punya satu kebiasaan yang menyulitkan, menyusahkan. Ya menerima, berdoa, dan terus berbuah. Memang ini hal yang sulit. Tapi sebagaimana Tuhan sudah menerima kita, mengasihi kita. Dan karena kasih itu kita diubahkan sama Tuhan. Hal yang sama juga dong. Kita bisa berikan juga kepada pasangan kita. Aku percaya, aku sangat yakin bahwa love never fails. Kasih nggak pernah gagal. Kasih akan selalu bisa mengubah kehidupan orang lain. Terus tabur. Pasti akan menuai kalau nggak jadi lelah. Dan hari ini juga tadi kita belajar soal bagaimana terlalu perfeksionis dalam mencari pasangan hidup. Jangan cari yang selalu punya standar level yang sama dalam kehidupan. Ukurannya dunia apalagi. Itu sangat salah sekali. Seringkali kita terlalu pemilih. Karena kita terlalu sibuk mencari yang punya kesamaan level di dunia gitu loh. Dalam arti keuangannya sama, jabatannya sama, pekerjaannya sama gitu. Kita nggak bakal pernah ketemu. Tapi carilah yang punya standar keimanan, kerendahan hatian, dan orang-orang yang menghidupi firman dengan sangat baik. Mungkin secara level nggak sama, tapi ada kemungkinan besar Tuhan bisa percayakan dia, Tuhan bisa promosikan dia menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Amen. Itu yang harus dicari. Dan ketika dapat orang seperti itu, ya bersyukur. Sekarang waktunya untuk bisa menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Yang pasti untuk menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu aja sih. Luar biasa. Bekalnya sudah dapat, tinggal dipraktekkan ya Sobat Raida. Kami berdoa buat setiap yang mencari pasangan gitu ya. Buat para single supaya cari pasangan yang benar-benar dapat yang tepat gitu ya. Yes. Kalaupun belum nggak apa-apa. Single itu juga kado yang terindah kok ya, nggak apa-apa kan? Single itu berkat ya? Iya, single itu berkat kan Mr. Sandi kan? Iya dong. Iya, jangan terus lihat yang lain udah punya, saya kok belum, ya udahlah, ambil aja yang ada gitu ya. Emang telur, ambil aja yang ada, Sobat Raida, harus sebelum dapat yang terbaik, jadi yang terbaik dulu. Ger. Itu dia tuh. Sebelum dapat yang terbaik, jadilah yang terbaik dulu. Narasumber kami Mr. Sandi punya Instagram yang saya sarankan untuk Anda bisa follow. Boleh ya, follow, Anda bisa follow di kontennya keren-keren. Di mana juga? Di @sandyptra ya, SANDY_PTRA, atau mungkin juga bisa follow projectnya Pastor Sandi ya di creativebeing.project. Nah, itu dia. Itu boleh tuh, banyak-banyak quote-quote yang menarik ya. Bagus kan? 5 reasons why you should trust God. Wah, itu mantap tuh. Bagus tuh. Serius Sobat Raida, silakan di-follow ya. Di situ bisa jadi berkat juga. Betul. Pastor Sandi, kita ngucapin makasih kalau seminggu ini kita sudah ditemani dan sudah banyak sharing tentang. Tambah lagi lah Pak, minggu depan lah Pak. Iya. Bulan depan ya. Oh, bulan depan ya. Kok ya, tambah lagi. Pastor Sandi kan punya kegiatan. Bulan depan nanti di parkiran guys. Balik aja ke situ soal background Sobat Raida. Dari parkiran Pastor naik ke lantai 7 Pastor. Waduh. Kapan di mimbarnya? Ada yang tanya kapan di mimbarnya nih Pastor. Itu soal background yang tadi, yang awal hari kita bahas tuh Sobat Raida ya. Makasih sekali lagi buat Pastor Sandi. Doa kami keluarga Pastor Sandi juga sehat selalu. Yes. Keluarga besar, untuk keluarga dari Gereja Tiberias juga sehat selalu. Amen. Di masa pandemi ini pelayanan pekerjaan Pastor Sandi juga semakin luar biasa. Makasih ya Pastor Sandi. Thank you, Pastor. Buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Selamat beraktivitas. God bless. Bye bye. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.